Kebiasaan berbohong bukan hanya merusak kepercayaan, tapi juga perlahan menghancurkan kesehatan. Saat seseorang terus-menerus berbohong, tubuhnya mengalami stres kronis, detak jantung meningkat, tekanan darah naik, dan pikiran terus waspada. Secara psikis, kebohongan menciptakan kecemasan, rasa bersalah, hingga depresi. Hidup dalam kepalsuan adalah beban berat yang tak terlihat, tapi nyata dampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Mukidi maki-maki Mukidi. Yang Mukidinya yang maki-maki itu Mukidi AI. Maki-maki Mukidi jelmaan dari Jokowi. Ya, itu digambarkan oleh seorang TikToker ya, yang memberikan satu wejangan atau lebih tepatnya makian, mungkin diterima oleh Jokowi atau Mukidi asli atau alias Jokowi itu sebagai makian, karena memang pemirsa ya, kebiasaan berbohong itu sebenarnya memang merusak jiwa. Itulah mengapa di dalam Al-Qur'an itu orang yang berdusta, berbohong ya kan, dan lain sebagainya itu hidupnya itu lebih buruk daripada binatang. Lebih buruk daripada binatang ya. Nah, kalau pejabat-pejabat ini berbohong, membohongi rakyat, negara udah hancur begini, kemudian dikatakan, oh negara ini baik-baik saja, ya mereka lebih buruk daripada binatang. Itu mengapa banyak gambar, meme, dan lain sebagainya, ya, kepalanya itu tikus atau babi, tetapi dikasih dasi. Dasi, lambang dari prestis jabatan. Tapi tikusnya, babinya itu adalah substansi diri. Sebetulnya mereka itu ya kayak babi, kayak tikus gitu loh. Ya, kenapa begitu? Karena dari kebohongan. Dan mengapa orang itu berbohong? Nah, ini sekalian saya juga memberikan nasihat kepada para pembohong. Siapa tahu di antara para pembohong itu belum parah seperti Mukidi ini, ya kan? Supaya balik arah gitu kan. Kenapa orang berbohong? Biasanya orang berbohong ya, tahu bahwa dia katakan yang salah itu dia menyadari bahwa yang dikatakan itu salah, keliru atau berbohong itu ya, ini karena biasanya ada kepentingan yang disembunyikan dan biasanya terkait dengan perolehan untuk mendapatkan materi, mendapatkan kekuasaan atau yang lain gitu. Sama sekali tidak ada tujuannya untuk pengen membuktikan kebenaran. Pasti akan seperti itu. Jadi kebohongan itu bagian dari sesuatu yang di luar dirinya, ya kan? Kemudian dia berbohong itu untuk mendapatkan materi atau kekuasaan atau posisi. Ya lihat aja misalnya para lawyer, para Ternak Mulyono yang mengklaim bahwa ijazah Jokowi itu asli misalnya. Dan sama sekali mereka tidak pernah tahu seperti apa ijazahnya dan dipastikan palsu lah. Jokowi aja menyebut bahwa dirinya kuliah di Fakultas Kehutanan jurusan teknologi kayu. Mana ada mahasiswa lupa dengan jurusan yang dia tempuh dulu. Nggak ada itu, nggak ada ceritanya. Apalagi dia bangga dengan kuliahnya dulu. Nggak mungkin dia itu lupa itu, kecuali jiwanya sudah sakit. Nah, ketika orang itu suka berbohong dan akhirnya mendapatkan materi, mendapatkan posisi, mendapatkan kekuasaan ketika berbohong, maka kebohongan itu terinternalisasi ke dalam dirinya sendiri. Masuk, ya. Akhirnya apa? Hatinya itu jadi rusak. Ya, seperti bakteri atau virus yang menyerang seluruh sistem kejiwaan itu. Rusak semua. Dan akhirnya hancurlah jiwanya itu, yang ada adalah diri yang pembohong itu. Jadi pembohong itu sudah bersatu dengan dirinya dan merusak fitrah serta jiwanya. Ya kan? Nah, setelah itu dia mau berbohong, mau jujur dan lain sebagainya, gak peduli. Yang penting dia mendapatkan kekuasaan. Lihat aja para pejabat di Indonesia itu. Ya, banyak diantaranya lebih memilih berbohong untuk mempertahankan jabatan dan materinya daripada mengakui kesalahan ya yang berakibat pada dia kehilangan jabatan itu. Ya, kalau hari ini atau kemarin pemirsa ada seorang wali kota yang ada di Jepang ketahuan bahwa dia itu memalsukan ijazah
pernah kuliah di situ tapi tidak selesai, tapi mengaku dia adalah lulusan dari sana, ya, akhirnya apa? Dipecat dia, dan lebih siap dipecat daripada menambah kebohongan lagi, mengerahkan para penjilatnya. Ini berbeda dengan Jokowi. Jokowi itu kelas bohongnya memang sudah luar biasa, dan bahkan dia menginspirasi banyak orang. Inilah pentingnya kita itu terus menyuarakan, ya, supaya bisa menyelamatkan orang-orang itu. Bisa jadi satu kebohongan sekali waktu akan melahirkan materi. Sama seperti pencopet, ya, begitu dia mencopet, dia akan untung dan dia senang. Karena kalau copet itu makan sate, satenya juga kalau dimakan enak begitu. Tetapi dia tidak menyadari sebetulnya dia adalah sudah bukan manusia lagi. Mungkin tikus, mungkin babi, atau lebih buruk dari itu. Dan pada akhirnya mukanya menjadi rusak. Dan itu adalah tanda-tanda nanti dia akan menghadapi azab yang ada di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah.